Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, kita akan membahas tentang tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Mari kita mulai kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, meyakini bahwa tata krama, sopan santun, dan rasa malu adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Yang ketiga, memahami makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Dan yang keempat, menyajikan contoh perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian, menjelaskan dalil, menerapkan dan menunjukkan contoh perilaku tata krama dan sopan santun dalam keseharian dengan benar. Jadi, pada hari ini kita akan membahas tentang tata krama dan sopan santun. Insya Allah, pembahasan kita minggu depan adalah rasa malu. Manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki derajat lebih tinggi daripada makhluk lainnya. Derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditentukan oleh keimanan dan perilaku terpujinya. Ada banyak perilaku terpuji yang dapat diterapkan oleh setiap muslim, di antaranya adalah tata krama dan sopan santun. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tata krama dan sopan santun, marilah kita lihat pembahasan berikut. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Sangat mungkin tata krama satu daerah akan berbeda dengan daerah lain. Meskipun demikian, maksud dan tujuan adanya tata krama semuanya dalam rangka mewujudkan hubungan harmonis dan rasa tentram di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, tata krama sering disebut dengan etika. Tata krama atau etika merupakan adat, peraturan yang disepakati, perilaku yang wajar terjadi antar manusia dengan manusia lain. Adapun sopan santun merupakan adab dalam bertingkah laku, budi pekerti yang baik, dan kesusilaan dalam keseharian. Tata krama dan sopan santun dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada berbagai tempat dan situasi, seperti dalam bergaul di sekolah, di rumah, di masyarakat, bahkan di media sosial. Melalui tata krama dimaksudkan agar seluruh lapisan masyarakat akan terasa nyaman. Dengan tata krama, orang yang lebih muda dapat menghargai yang lebih tua. Demikian sebaliknya, orang yang lebih tua dapat menyayangi yang lebih muda. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, Ibnu Sar berkata, "Siapa yang tidak menyayangi orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami." Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan perilaku sesuai tata krama dan sopan santun dalam keseharian. Yang pertama adalah tata krama dan sopan santun kepada orang tua. Kita ambil dari salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.
Quran Surah Al-Isra ayat 23. Ayat di atas menjelaskan bahwa berperilaku sesuai tata krama dan sopan santun kepada orang tua adalah merupakan kewajiban semua anak. Jangankan membentak, berkata "ah" saja kita tidak boleh. Jadi, tata krama terhadap orang tua, kita tidak boleh berkata yang kasar. Kalau berkata dengan lemah lembut, menaati apa yang diperintahkannya. Karena apa? Karena ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua, dan murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Ridullah pi ridul walidain wasuhtullahi wasuhtul walidain. Selain itu, perilaku tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendaknya diterapkan oleh setiap anak dalam keseharian. Yang selanjutnya adalah tata krama dan sopan santun dalam berpakaian. Fungsi pakaian adalah untuk menutupi aurat dan untuk memperindah jasmani manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 26 yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat." Jadi, menurut surah Al-A'raf ayat 26, fungsi pakaian adalah menutup aurat. Apa batasan aurat laki-laki? Batasan aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Sedangkan batasan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Beberapa adab dalam berpakaian menurut syariat Islam antara lain, yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, tidak transparan atau tipis. Yang ketiga, tidak ketat. Yang keempat, tidak menyerupai lawan jenis. Artinya, laki-laki tidak boleh berpakaian menyerupai pakaian perempuan. Dan sebaliknya, perempuan tidak boleh berpakaian menyerupai pakaian laki-laki. Terus yang kelima, awali dari sebelah kanan. Dan yang keenam adalah tidak menyerupai perasaan riya atau pamer. Selanjutnya, tata krama dan sopan santun saat makan dan minum. Ada beberapa tata krama saat makan dan minum yang seharusnya diketahui oleh setiap muslim. Contohnya sesuai dengan kandungan hadis berikut, yang artinya dari Amr bin Syu'aib berkata, Rasulullah bersabda, "Makan dan minumlah, bersedekah dan berpakaianlah kalian dengan tidak berlebih-lebihan atau kesombongan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Berikut ini adalah merupakan adab atau tata krama makan dan minum dalam Islam. Yang pertama, sebelum makan, cucilah tanganmu sampai bersih, walaupun menggunakan sendok saat makan. Yang kedua, dimulai dengan membaca basmalah dan membaca doa makan. Allahumma barik lana fima rojaqtana wa qina azabannar. Yang ketiga, usahakan makan dan minum dalam keadaan duduk. Yang keempat, menggunakan tangan kanan, jangan tangan kiri. Yang kelima, jangan sambil bicara, bisa tersedak. Yang keenam, tidak meniup makanan atau minuman karena panas, tetapi harus menunggu sampai tidak panas. Dan yang ketujuh, makanlah makanan yang halal, bergizi, dan jangan sampai berlebihan. Selanjutnya adalah tata krama dan sopan santun kepada anak yatim dan orang miskin. Perintah bertata krama dan sopan santun kepada anak yatim dan orang miskin di antaranya terdapat dalam surah Al-Ma'un ayat 1-3 yang artinya, "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin." Ayat tersebut menjelaskan penerapan perilaku tata krama dan sopan santun kepada anak yatim dan orang miskin.
Tata krama dan sopan santun kepada anak yatim serta orang miskin dapat dilakukan dengan berkata lemah lembut kepada anak yatim dan orang miskin, berbagi makanan, segera membantu apabila mereka mengalami kesulitan, serta bertutur kata yang lemah lembut dan baik kepada mereka. Ini adalah contoh-contoh gambar dari perilaku tata krama dan sopan santun, baik di rumah, di sekolah, saat makan, dan masih banyak lagi contoh lainnya yang bisa kalian perhatikan dan bisa kalian saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ibu, sekarang kita lihat apa hikmah dari berperilaku tata krama dan sopan santun dalam keseharian adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang bertata krama dan sopan santun akan mudah diterima oleh orang lain. Yang kedua, akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang keempat, mengantarkan seseorang pada kesuksesan. Yang kelima, akan disayangi oleh keluarga, guru, teman, dan masyarakat. Dan yang keenam, memudahkan diri menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan tentang tata krama dan sopan santun. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan dengan pembahasan tentang rasa malu. Semoga dengan pembahasan ini menjadikan kita orang-orang yang beradab dan tahu beretika. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.